Perubahan temperatur merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan temperatur ini dapat berupa pemanas ataupun pendingin. Heat exchanger adalah alat perubahan panas yang memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah stir tank heater. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai tank heater, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Rizky Ramadan dengan NIM 118320021, Lydia Pangaribuan dengan NIM 118320025, Farsya Amanda Putri Hidayat dengan NIM 119320030, Arga Yuda Pratama dengan NIM 119320058, Hania Rashida dengan NIM 119320019, dan saya sendiri Henita Borusitohang dengan NIM 119320054. Outline dari presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah penjelasan sistem yang terdiri dari pengertian thermal, pengertian tank heater, dan prinsip kerja dari sistem tank heater. Yang kedua adalah model matematis yang berisikan penjelasan mengenai cara kerja dalam bentuk matematis. Yang ketiga adalah hasil simulasi yang berisikan hasil dari simulasi sistem menggunakan software MATLAB. Yang keempat adalah kesimpulan yang berisikan kesimpulan hasil percobaan dalam model matematis sistem. Thermal adalah sistem kendali suhu secara otomatis tanpa perpindahan panas yang mengakibatkan perubahan suhu. Perubahan suhu dapat diterapkan pada tank heater. Tank heater merupakan sebuah tangki berbentuk silinder yang berisi fluida dan kemudian dipanaskan oleh piranti heater bertipe submerged untuk kemudian mengalirkan temperatur panas kepada section yang melintas di tengah-tengah tangki silinder. Tank heater ideal digunakan untuk mencampurkan secara seragam di seluruh bagian fluida di dalam tangki dan memanaskan cairan ke temperatur yang diinginkan. Tangki diisolasi sempurna sehingga tidak ada energi kalor yang masuk ataupun hilang ke udara luar. Persamaan diturunkan dari hukum konservasi energi. Model matematis yang terjadi pada sistem tank heater. Persamaan diturunkan dari hukum konservasi energi dengan mengasumsikan densitas dan volume sama, maka didapatkan persamaan berikut. Diferensial energi dalam tangki terhadap waktu sama dengan energi dalam rata ditambahkan dengan energi potensial, ditambahkan dengan energi kinetik, kemudian dikalikan dengan laju alir massa masuk, dikurangi energi dalam rata ditambahkan dengan energi potensial, ditambahkan dengan energi kinetik, kemudian dikalikan dengan laju alir massa keluar, ditambahkan dengan laju perpindahan panas, dan ditambahkan dengan kerja yang dilakukan pada sistem. Kemudian diferensial U tank terhadap T sama dengan U input dikali M input dikurangi dengan U dikali M tambahkan Q. Kemudian diferensial H terhadap T ditambahkan dengan diferensial PV terhadap T sama dengan H ditambah PV dikali I dikali rho dikali F input dikurangi H plus PV dikalikan dengan rho dikali F tambah Q. Kemudian diferensial H terhadap T sama dengan rho dikali F dikali I. Kalikan H input dikurangi H tambahkan Q. Kemudian rho dikali V dikali Cp dikalikan dengan diferensial T besar terhadap T kecil sama dengan rho dikali Cp dikali F input dikalikan T input dikurangi T tambah U dikali A tambah Tj dikurangi T. Kemudian diferensial T besar terhadap T kecil sama dengan F input per V dikali T input dikurangi T ditambah U dikali A dikalikan Tj dikurangi T dibagi dengan rho dikali V dikali Cp. Kemudian diferensial Tj terhadap T sama dengan Fji per Vj dikalikan dengan Tji dikurang Tj dikurangi U dikali A dikali Tj dikurang T per rho J, Vj, Cp, J. Dengan H adalah entalpi dan P merupakan tekanan. Kemudian diferensial Tj terhadap T sama dengan Fji per Uj dikalikan Tji dikurangi Fji per Uj dikali Tj dikurangi Q per rho Vj, Cp, J. Kemudian diferensial Ti terhadap T ditambah Fji per Vj dikali Tj sama dengan Fji per Vj dikali Tji dikurangi Q per rho Vj Cp J.
Selanjutnya ada persamaan keempat, yaitu transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini didapatkan dari turunan persamaan ketiga. Jadi persamaan keempat yaitu suhu akhir fluida ditambah dengan laju aliran dibagi dengan volume fluida dikali dengan suhu akhir, sama dengan laju aliran dibagi dengan volume fluida dikali dengan suhu awalnya ditambah dengan quantity stream per volume fluida dikali dengan densitas dan kapasitas panas. Kemudian disederhanakan menjadi S plus laju aliran fluida dibagi dengan volume fluida proses dikali dengan suhu akhir sama dengan laju aliran fluida per volume fluida dikali dengan suhu awal ditambah dengan quantity stream per volume dikali densitas dikali dengan kapasitas panas. Yang kemudian digunakan untuk mendapatkan transfer function. Dan transfer function ini merupakan persamaan kelima, yaitu suhu akhir sama dengan laju aliran per volume dibagi dengan S plus laju aliran per volume dikali dengan suhu awal ditambah dengan 1 per volume dikali dengan densitas dan kapasitas panas per S plus laju aliran fluida dibagi dengan volume dikali dengan quantity stream. Kemudian kelompok kami menggunakan transfer function dengan persamaan orde 1. Persamaan orde 1 ini merupakan persamaan ke-6, yaitu suhu akhir sama dengan 1 per volume fluida dibagi dengan laju aliran ditambah 1 dikalikan dengan suhu awalnya ditambah dengan 1 per laju aliran dikali densitas dan kapasitas panas dibagi dengan volume fluida per laju aliran ditambah 1 dikali dengan quantity stream. Dilakukan pemodelan simulating tank heater seperti pada gambar dengan menggunakan blok berupa step. Yang pertama step, yang kedua gain, lalu subsystem untuk model transfer functionnya sendiri, dan juga scope untuk melihat hasil keluarannya. Kemudian pada gambar kedua merupakan pemodelan dari subsystemnya yang tadi, yaitu untuk transfer functionnya dengan menggunakan parameter yang pertama ada F. F itu untuk laju aliran volumetric. Kemudian ada Cvit untuk konsentrasi CSTR. Kemudian ada Rho sebagai densitas. Kemudian ada V sebagai volume, Tvit sebagai temperatur, Cp sebagai kapasitas panas, kemudian Q untuk quantity steam generated. Berikut merupakan parameter yang kami gunakan untuk melakukan simulink. F sebesar 200 meter kubik per jam, Cvit-nya itu 10 kmol per meter kubik, Rho-nya sendiri 600 kg per meter kubik, volume sebesar 380 meter kubik, Tvit-nya 250 Kelvin, Cp-nya 2 kJ per kilogram, dan kuantitinya yaitu 30 kJ per jam kali Kelvin. Dari pemodelan simulating tank heater ini didapatkan hasil berupa domain waktu atau time response, dan bentuk sinyal respon transient yang dihasilkan berupa overdamped response. Sinyal respon ini termasuk ke dalam bentuk overdamped respon karena respon yang didapat mencapai nilai input dengan cepat dan naik melewati batas input. Kemudian untuk spesifikasi respon transientnya itu sendiri didapatkan ukuran waktu kecepatan respon 5% sampai dengan 95% atau yang kita kenal sebagai rise time itu sebesar 2,074 second. Kemudian ada ukuran waktu kecepatan respon yang telah masuk 5% atau 2% atau yang sering kita sebut dengan settling time sebesar 6,576 second, dan didapatkan waktu puncak atau peak time sebesar 6,898 second.
Selanjutnya adalah hasil simulasi stirred tank heater dengan memberikan kontrol PID. Dapat dilihat bahwa perbedaan hasil simulasi terjadi pada waktu untuk sistem mencapai kestabilannya. Dapat dilihat pada tabel juga, respon pengendali suhu dengan memberikan kontrol PID pada stirred tank heater menghasilkan rise time sebesar 0,2213 detik, yang jika dibandingkan dengan kontrol PID, maka lebih cepat mencapai steady state. Kemudian settling time dan peak time yang lebih cepat daripada hasil simulasi sebelum memberikan kontrol PID, yaitu sebesar 1,728 detik dan 2,105 detik. Hal ini disebabkan karena kontrol PID memiliki kemampuan pengendalian yang baik. Berdasarkan hasil dan analisis data dari simulasi sistem stirred tank heater menggunakan software MATLAB Simulink, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ini tergolong ke dalam sistem orde pertama dengan hasil kurva berupa garis yang lurus. Fluida air menunjukkan kebutuhan energi panas dengan settling time 6,576 detik. Sedangkan ketika diberikan respon pengendali PID, settling time berubah menjadi lebih cepat, yakni 1,728 detik. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol PID memiliki kemampuan dalam pengendalian yang cukup baik sehingga sistem dapat lebih cepat mencapai keadaan steady state. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyelesaian tugas besar ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.